komikus ya, penyakit komikus itu kebanyakan baca komik doang. Kan awalnya berangkat dari pengen kritik terhadap keadaan, tapi merasa ingin berbuat dengan Alat mendukung campaign. calon tertentu. Alat Iya. kampanye. Yoi, jadinya alat kampanye. Tapi kalau secara kenyataan de facto sedang dan sudah terjadi rekonstruksi sejarah melalui komik dan juga film sih. Misalnya film pendek gitu ya. Halo Sobat Bisnis, bertemu lagi dengan saya David Eka Istiabudi di program podcast Talks Bisnis Indonesia. Informasi yang kita dapatkan bisa dari mana saja. Mungkin sekarang orang katanya semakin sedikit baca koran, lalu beralih ke sosial media gitu. Tetapi kan itu hanya platform, tapi isi informasinya sama. Lalu juga ada medium informasi lain atau mungkin zaman-zaman dulu agak tajamnya propaganda, alat propaganda gitu. Tapi ya kalau sekarang mungkin alat kritik gitu lah ya, kita bicara seperti itu. Nah, komik menjadi salah satu sumber informasi alternatif yang sepertinya sampai sekarang masih ada penggemarnya. Meskipun di gadget, di gawai Anda masing-masing, pesan komik tidak lekang oleh waktu. Untuk itu di depan saya ada Mas Hikmat Darmawan. Halo David. Salam kenal, semoga sehat selalu Mas. Salam kenal juga dan semoga sehat semua ya. Siap. Kami dalam kondisi sehat. Jadi untuk memperjelas suara, jadi kita berbicara seperti bagaimana. Ya kita harapkan semuanya baik-baik aja ya Mas ya. Insyaallah. Prokes kok. Prokes, siap. Oke. Mas Hikmat, ini kalau aku baca di Google, waduh, iya kan? stalking ya? Ya nggak stalking sih. Riset. Nah. Hikmat Darmawan keluarnya banyak banget Mas. Oh iya? Iya. Pengamat komik, kritikus film, dan secara organisasi sebagai wakil ketua Dewan Kesenian Jakarta saat ini ya. Saat ini gitu. Nah untuk hari ini sepertinya ranah Mas Hikmat sebagai pengamat komik. Waduh. Iya ini komik membawa saya kemana-mana, jadi saya kalau diajak ngomong komik ya harus ya terkualat ya. Jadi ya udah ayo gitu kan. Sebenarnya sudah agak lama juga nggak ngomong komik gitu karena 2 tahun belakangan lebih banyak terserap di film ya. Walaupun memang di DKJ juga komite film. Saya pikir tadinya saya diajak ke DKJ itu tahun 2015 diwawancara itu sebagai kurator komik atau peneliti komik. Nggak taunya film. Ya memang saya nulis film juga banyak. Jadi film tuh. Tapi benar-benar nggak banyak ngomong komik tuh 2 tahun ini. Jadi seneng juga sih bicara komik sekarang. Siap. Dan isu bahwa komik sebagai sekarang kan orang hanya bilang sosial media Mas ya. Bahkan dibilang sampai sekarang pun di tengah sosial media baliho masih menjadi alat kampanye paling efektif katanya. Oh ya. Iya kan. Jadi di menarik. Lokasi bencana dimanapun ada baliho makanya. Yoi. Wajah ya. Wajah ya. Nah mungkin dari situ dulu Mas. Wajah politisi. Wajah politisi. Kita nyebutnya biasanya politikus karena ada tikus di dalam politikus. Ini udah mulai kampanye. Iya. Boleh. Mas, kalau kita pertanyaan pertama dari saya sebenarnya. Waktu kecil saya pikir komik itu hanya untuk anak-anak, Mas. Atau tidak ada komik dewasa. Beberapa jenis komik yang mungkin teman-teman pada saat itu, mungkin era saya Golden Boy salah satunya. Itu kan komik dewasa. Iya. Tapi itu kan isi konten yang mungkin sama seperti film 17+ gitu. Tapi soal materi komik sendiri Mas. Ini benarkah sekarang itu trennya seperti apa sih? Kalau kita bicara tren mungkin nanti Mas Hikmat bisa mundur ke belakang soal sejarah ya. Silakan Mas. Jadi kalau kita dibesarkan dengan pandangan bahwa komik itu bacaan anak, tidak keliru dari segi sejarah hidup kita gitu ya. Karena memang itulah sosialisasinya, itu yang ditanamkan. Bahkan lebih jauh lagi, sebagai bacaan anak dia adalah bacaan anak yang buruk. Nah itu juga satu lagi indoktrinasi yang terjadi terhadap medium komik gitu ya. Jadi satu
dikerangkakan atau dijebak hanya sebagai bacaan anak. Dua, sebagai bacaan anak dianggap sebagai bacaan tidak baik. Oke. Makanya kan saya suka geli sendiri ya, pengalaman maupun baca gitu ya, tanggapan orang atau berita tentang komik. Misalnya tahun 90 berapa ya, awal 90-an lah, 92 mungkin ya, Pak Sapardi Djoko Damono itu sempat melontarkan di sebuah harian nasional bahwa komik itu adalah alat didik yang efektif. Yang protes para pendidik. Bahkan ada kepala sekolah SD mana gitu waktu itu dikutip gitu, sampai komik itu bacaan buruk. Jadi sebaiknya semua komik yang ada dimusnahkan gitu kan. Jadi ada sikap hostile gitu ya. Ada sikap memusuhi terhadap gagasan yang dilontarkan oleh Pak Sapardi bahwa komik itu alat efektif. Kalau kita kalau kita telisik lagi ya, kenapa Pak Sapardi bisa sampai pada pikiran gitu, karena ya pertama dia memang orangnya terbuka. Kedua, dia memang penelitiannya itu bacaan populer. Jadi dia tahu medium populer itu punya fungsi apa atau punya potensi apa. Itu juga komik. Nah, sebelumnya waktu tahun 89 ada liputan Jakarta tentang Batman ya, yang Tim Burton. Itu kemudian juga dibahas tentang komik apa kabarnya. Lalu ada peneliti, ini sebetulnya dia juga niat baik ya waktu itu, Riris Kak Sarumpait, pengamat atau peneliti akademisi dari UI yang meneliti bacaan anak. Sampai kapanpun kata dia, komik tidak akan masuk ke dalam kategori bacaan baik, tetapi dia ada, dia bilang gitu. Jadi ceritanya dia pengen mengambil sikap jalan tengah. Komik itu bukan bacaan baik. Kalau di perpustakaan misalnya, dia ya sebaiknya nggak ada. Tapi komik tidak bisa ditiadakan. Maka bagaimana kita mengambil hal yang positif dari situ. Jadi kan sebenarnya nilainya baik, tapi kerangkanya tuh masih komik itu bacaan buruk dan bagi anak. Padahal kenyataannya, misalnya dari penelitian di tahun 1968 sampai 1971 oleh seorang sosiolog Perancis, Marcel Bonneff, yang kemudian hasil penelitiannya itu terbit pada tahun 74 dalam bahasa Perancis, tapi baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia tahun 98 ya, 98 20 tahun ya. Iya. Itu dia penelitiannya tentang komik Indonesia, dan dia mencatat dan menganalisis betapa kebanyakan komik itu buat orang dewasa. Makanya kan genre yang dominan di masa tahun 68 sampai 72 yang dia 71 yang dia teliti itu, pertama komik wayang. Itu bukan hanya penuh filosofi, filsafat hidup Jawa dan India dan religius, tapi juga penuh karakter yang problematik. Misalnya dewa memperkosa penduduk bumi gitu kan. Antagonis yang protagonis yang antagonis gitu kan. Karakter kompleks yang sebetulnya tidak melulu bisa dikhususkan sebagai bacaan anak, justru itu bacaan dewasa. Tapi memang seringkali komik wayang itu dibeli oleh orang tua buat anak mereka, jadi pewarisan nilai pada masa itu. Yang kedua, genre yang populer dan khas Indonesia selain wayang itu adalah komik silat. Nah, itu banyak kekerasan dan seks. Dan memang ceritanya buat orang dewasa. Betul. Walaupun kemudian ada sejak 1965 kan ada sweeping. Terus kemudian kan para komikus tuh takut karena melihat nasib Ganesh TH, pencipta Si Buta. Sebelum menciptakan Si Buta, waktu itu kan bikin gambar kartun di sebuah koran yang ternyata terafiliasi dengan PKI, Partai Terlarang pada saat itu. Lalu diinterogasi dia. Lantas bikin persatuan asosiasi komik itu, komikus, Cergamis ya gitu ya. Terus bikin janji sama polisi, kata polisi oke, yang terbit harus melalui kami ya. Jadi ada sensor yang sangat ketat, ada izin terbit. Jadi pada saat itu surat izin terbit. Dalam konteks itu tidak terlalu dimasalahkan kontennya itu dewasa atau enggak, tetapi memang secara formalnya itu dianggap bacaan anak dan karenanya harus diawasi dengan ketat. Walaupun kemudian tetap aja bocor adegan-adegan dewasa gitu ya. Nah, dalam konteks itu sebetulnya dalam sejarahnya komik itu sebetulnya
justru buat orang dewasa sih. Memang pada masa hidupnya Goethe abad berapa tuh? 17 ya? Atau lebih ya 17 kayaknya, abad 17 di Swedia tuh ada Rudolf Toffer. Itu bikin apa yang disebut sebagai komik modern menurut banyak sejarawan gitu ya. Dia karyanya dikagumi oleh Goethe dan salah satu karya komiknya itu diterjemahkan oleh Benjamin Franklin. Nah, Rudolf Toffer itu bikin komik untuk pendidikan buat dia kepala sekolah. Jadi buat anak-anak memang. Tapi kemudian komik-komik misalnya yang dibuat oleh, kan Benjamin Franklin itu kan dia ilmuwan juga, politisi juga kan, founding fathers juga di Amerika. Tapi dia juga itu seniman, kartunis. Nah, dia bikin karya itu untuk menyampaikan kritik-kritik sosial dan politik. Jadi itu yang berkembang sampai ke abad 19. Salah satu yang sangat kuat itu kan Yellow Kid. Itu juga sama, itu komentar sosial sangat dewasa. Dan yang berebut itu antara Pulitzer dengan Hearst. Jadi dua konglomerat media pada saat itu berebut Yellow Kid. Dan isinya bukan buat anak belaka. Lama-lama berkembang komik buat anak, memang hiburan buat anak. Sebagaimana buku anak kan ada juga. Jadi gitu. memang akhirnya komik untuk anak itu bukan produk awal ya, tetapi pengembangan. Iya, dia bukan default dari komik. Oke. Karena ya sama aja kayak aneh kalau kita ngomong lagu itu adalah medium buat anak. Ya kan enggak ya. Tapi ada lagu anak. Iya kan? Iya. Misalnya film itu adalah medium buat anak. Kenapa? Karena banyak actionnya, banyak apa gitu. Kan terasa silly ya. Karena kan sebetulnya ketika lahir tidak ada kategorisasi usia begitu. Betul. Tapi mungkin di waktu saya SD mungkin saya menikmati betul Dragon Ball, Slam Dunk. Iya. Belum lagi majalah Bobo ya. Oh iya. Iya. Itu akhirnya memang di era saya bersyukur, saya nggak tahu apakah era sekarang masih menikmati atau dia pakai platform berbeda, Mas. Tetapi akhirnya dengan cara menuangkan gagasan melalui komik, semiotika yang dikasih, kata-kata tidak terlalu banyak, tetapi kita juga bisa memberikan imajinasi di situ gitu. Nah, ketika untuk era sekarang dengan digitalisasi gini, apakah seperti asumsi saya sebenarnya ini cuma beda platform saja, tetapi malah jangan-jangan kritiknya semakin dalam dan semakin pedas gitu? Kalau semakin itu kita harus ada perbandingan yang konkret gitu ya. Tapi memang waktu selama Orde Baru ya 1966 sampai ke 98 itu ada banyak sekali ya pengawasan sehingga ya mainstream itu sangat hati-hati gitu ya. Tapi sebetulnya apa ya, kalau kita tempatkan kritik sebagai salah satu konten ya dari komik untuk orang dewasa, maka ya konteks Indonesia itu kritik itu ya terbatasi pada saat itu. Jadi kalau kita misalnya hanya menikmati komik-komik hiburan termasuk yang dewasa gitu, yang kritiknya simbolik atau dihaluskan gitu ya dengan cerita kayak masa kolonial atau silat atau antah berantah atau horor gitu, ya itu apa boleh buat, itulah yang ada dan itulah yang tersedia kanalnya gitu. Tapi balik ke soal tadi ya, sebelum digitalisasi nih, tadi kan disebutkan ya kata-katanya sedikit. Nah itu sebetulnya karena misalnya kalau kita sebut Dragon Ball dan segala macam itu karena gaya manga. Oke. Dan memang banyak yang bilang gaya manga itu filmis. Jadi jenis komiknya itu memang bertumpu pada adegan dan visual, cerita itu bergerak dari tindakan tokohnya, bukan dari kata-kata. Beda kalau komik Amerika, banyak sekali kata-katanya. Iya. Eropa ya kadang banyak, kadang dikit, tergantung. Misalnya komik Tintin, Asterix gitu. Kadang banyak pidatonya, banyak balon katanya penuh gitu. Tapi kadang-kadang adegan aja kejar-kejaran segala macam. Kalau Jepang barangkali lebih kinetik lagi, lebih filmis lagi. Nah, karakter-karakter itu yang kemudian terwariskan atau diteruskan dalam dunia di mana teknologi informasi berkembang pesat dan ada banyak platform ya katakanlah baru ya untuk menikmati komik. Jadi kalau disebut misalnya sekarang itu digital, apakah sebetulnya komik tetap komik gitu kan? Dari cetak gitu. Ya sebenarnya komik itu apa? Nah, satu komik itu adalah
Kalau dulu itu kan kita disebutnya cergam ya, Ya, disebutnya cerita cerita. bergambar. Lalu ada yang kritis kan kita bukan cerita ditambah gambar, itu picture book, itu buku cerita, misalnya buku cerita anak. Tapi kalau kata Mas Pri ya, yang dosen almarhum ya, yang dosen grafis di ITB, dia bilang sebetulnya ilangin bernya aja, dia bilang. Jadi cerita gambar, cerita yang di kalau saya kan tadinya kritik saya adalah bukan cergam dong, tapi gamcer, gambar yang bercerita. Jadi dia itu adalah dengan mekanisme visual gitu ya, menceritakan atau menyampaikan sesuatu dengan gambar gitu. Bukan ada cerita ditambahi gambar, itu kan cergam. Kita gamcer. Tapi kata Mas Pri dengan wisdomnya, udah tetap cergam aja, tapi bernya dihilangin, jadi cerita gambar. Oke lah Mas, oke gitu ya. Tapi kebayang ya, ketangkep bahwa sebagai medium hakikatnya bukan pada apakah dia cetak, apakah dia banyak kata, apakah gayanya manga atau bukan, tetapi bahwa dia adalah sebuah cerita yang dituturkan secara visual. Ada gambar di situ, ada adegan yang dimunculkan dalam panel ke panel, ada panel satu bingkai isinya satu adegan atau satu apapun lah imaji gitu ya. Yang kadang atau sering bercampur dengan kata-kata. Nah, dalam konteks itu, sepanjang itu terpenuhi, misalnya secara visual ada panel atau ada pembagian sequence gitu ya, sekuensial gitu ya, disusun gitu ya, tersusun gitu untuk membentuk sebuah cerita atau pesan. Lah, ya sama aja. Apa bedanya dengan sequential art itu ada di cetak di halaman yang tercetak atau di di HP kita gitu, sama aja. Nah, muatannya gimana? Nah, ini menarik. Saya kira bukan hanya ya, memang pengaruh, tapi bukan hanya karena digitalisasi atau teknologi informasi sekarang sehingga orang lebih bebas bikin konten yang sifatnya kritik di dalam komik. Tapi juga memang budaya digital dan online ya, daring itu meningkat pesat setelah terjadi reformasi 98. Jadi ini masalah momentum, bukan masalah kausal, bukan masalah medium. Jadi kebetulan 98 era di mana rezim otoriternya sudah tumbang, terjadi kompetisi ideologi gitu kan, di samping kompetisi politik macam-macam gitu ya. Semua orang bisa bicara sekarang, alat tinggal pilih, medium tinggal pilih, maka komik bisa jadi pilihan. Itulah kenapa terasa seperti seakan justru kok di komik digital lebih tajam. Enggak, ini masalah periode, masalah momentum, bukan masalah medium. Dan mungkin juga koreksi saya juga Mas kalau salah, di digital ini lembaga sensornya kalau dicetak kan pendekatan seperti buku. Betul, itu menyumbang, karena sebagaimana pengisi konten atau pembuat konten di masa sesudah reformasi bisa lebih bebas, kebebasannya bisa lebih maksimal karena watak dari teknologi informasinya nggak memungkinkan ada pengawasan ketat negara kayak zaman dulu terhadap cetak atau terhadap film dan televisi gitu. Jadi dulu secara struktural kita sangat terpusat pada negara. Makanya kan dalam film misalnya menarik, dan mungkin ini juga perlu diteliti di komik gitu ya. Pada masa sebelum reformasi, bahkan dari masa kolonial, alat kendali negara itu antara lain adalah lembaga sensor film kan. Lembaga sensor film itu adalah alat kendali negara. Jadi negara itu berkepentingan untuk mengendalikan konten dari medium film. Lah, begitu sesudah 98 yang terjadi sebaliknya. Sensor geser ke masyarakat sipil. Kalau di film kan ormas protes gitu, film diturunkan gitu. Yang lebih menarik lagi kasus Kucumbu Tubuh Indah ku gitu kan, Memory of My Bodies dari Gari Nugroho. Itu kan lolos sensor. Justru karena dia lolos sensor, hak hidupnya dijamin oleh negara. Jadi ketika ormas protes, pihak negara justru membela hak film itu ditayangkan, kok jadi malah menyumbang pada kebebasan berekspresi ya sensor. Kan menarik ya. Jadi lembaga negara jadi berfungsi untuk membantu kebebasan berekspresi. Saya tidak bilang bahwa keadaannya sudah perfect, tapi ini fenomena menarik aja. Nah, dalam komik
Ya paling momoknya kalau di digital dan itu tidak main-main, ketakutan yang muncul adalah UU ITE. Yes. Bukan lembaga sensor tapi UU ITE. Dan penistaan agama itu juga momok banget tuh. Jadi ada kebebasan tapi juga pada yang sama juga ada kecemasan sih. Nah, ini saya masuk tadi karena tadi UU ITE. Salah satu komik yang saya punya, yang punyanya Mas Aji Prasetyo ini, Hidup Itu Indah. Covernya itu kan menggelitik ya. Iya. Provokatif lah, Iya, bukan hanya pokoknya menggelitik itu naik dia. motor nggak pakai helm lah kalau nggak salah Iya. ya, disemprot gitu. Aturan duniawi soalnya kan. Iya. Lalu menurut dia buku itu kita edarkan tapi selalu habis. Iya. Iya. Lalu ini hubungannya saya adalah komik itu, khususnya komik kritik, bukan sebagai alat komunikasi mainstream, tetapi alternatif atau independen. Dalam artian basis masanya jelas, niche-nya jelas sekali, Mas. Nah, ini karena kita 2 tahun lagi menuju pemilu dan sudah rame sekarang. Iya. Apakah sebenarnya WhatsApp grupnya atau koneksinya itu sama, Mas? Atau sekarang sebenarnya semakin lebar aja karena dibantu dengan teknologi informasi gitu? Sebetulnya apa ya? Masyarakat sendiri sekarang kompleks sih ya, lebih kompleks. Kelompok yang ada di masyarakat, tribalnya gitu, tribalismenya itu sangat meluas dan bisa macam-macam, termasuk dalam hal komik. Misalnya kayak tadi Aji berhadapan dengan Aji Prasetyo dengan sebagai komikus ya, sebagai seniman, karyanya itu dan dianya sendiri berhadapan dengan kelompok-kelompok hardliners lah, garis keras agama tertentu gitu. Ya dia terutama kritiknya pada kelompok agama Islam. Maka tentu saja oposisinya berhadapan dengan kelompok-kelompok ormas Islam gitu misalnya. Dan itu cukup intensif ya. Pernah didatangi boothnya, digebrak-gebrak mejanya gitu ya. Dan macam-macam lah. Tapi apakah kritik semacam itu hanya bisa eksis di jalur independen, di mana tidak ada risiko-risiko bagi korporasi gitu kan, atau lembaga gitu ya? Apakah hanya itu? Saya kira kita lihat kalau memang masalahnya adalah apakah ada di mainstream apa di independen. Salah satu karya yang pada tahun 97-98 itu sangat kuat, kental kritik sosialnya itu adalah Lagak Jakarta, dan dia diterbitkan oleh penerbit KPG dan selama 1 dekade itu terlaris. Sampai sekarang susah menyaingi kelarisan buku itu. Jadi mainstreaming kritik terjadi juga. Dan kemudian masing-masing kan tumbuh ya, pecah kongsi. Kan tadinya Benny Mice jadi Benny sendiri, Mice sendiri. Misalnya katakanlah Mice, banyak kan dia sampai sekarang itu dengan platform Instagram maupun platform buku cetak gitu yang diterbitkan entah oleh penerbit nasional atau penerbit independen juga masih melakukan hal yang sama, kritik sosial dan bahkan kritik politik. Jadi sebenarnya mainstreaming itu terjadi juga. Tetapi ada jenis-jenis kritik yang rupanya memang tidak muncul di mainstream. Jadi rupanya delicate. Misalnya nih itu tadi Aji Prasetyo ya, dia memang kritik ormas dan biasanya penerbit agak enggan gitu. Tapi ada yang ini penerbit indie juga sih kalau yang ini ya. Nah ini kan sebetulnya sih tidak ada yang protes, tapi juga kan orang juga dan senimannya juga kayak lebih suka independen aja karena apa? Secara pasar gaya gambar ngepang begini mungkin nggak terlalu masuk. Nah dulu terbitnya di fotokopian. Jadi 93 sampai pertengahan 2000 fotokopian itu salah satu jalur alternatif yang kuat. Ada yang kemudian naik permainannya, bukan naik kelasnya ya, naik permainannya ke wilayah penerbitan mainstream, diambil sama penerbit besar untuk dicetak dan disebarluaskan ke mass market. Ada yang go on ya, lanjut di wilayah-wilayah independen, masuk ke ranah seni rupa dan sebagainya. Nah di dalam komik ini ada komik yang dia ditahan selama setahun karena kepemilikan ganja. Dan jadinya kan rada subversif karena dia sebetulnya cerita sehari-hari pengalamannya di penjara. Jadi kayak grafik memoir juga gitu. Walaupun dengan gaya kartunnya kan tokoh dia tuh kan
old schoolnya tuh pakai K kan, jadi kayak tengkorak yang ini ya, yang tua, dan ini pang tua nih gitu ya. Jelas sangat tidak realistik, tapi ceritanya sangat realistik, mengambil dari kenyataan sehari-hari termasuk pengalaman dia selama setahun di penjara. Dan itu sebetulnya bisa menjadi dokumen, bisa menjadi semacam etnografi, Betul. bisa jadi esai terhadap situasi sosial kita. Misalnya kayak kita mengetahui bahwa sekarang itu ada perdebatan keras. Loh, ganja itu kan bukan zat adiktif dan dia itu dalam banyak kasus bisa buat pengobatan. Tapi kan yang menolak alasan moral, bukan alasan ilmiah seringkali, ataupun alasan ilmiah yang separuh-separuh, tapi negara belum memberi ruang. Nah, dalam konteks kayak gitu, komentar sosial yang berhubungan dengan subjek ini jadinya kan lebih susah mendapatkan kanal resmi ya. Tapi dia meresmikan diri dalam artian teknologi memungkinkan bisa cetak dengan mass market tertentu ya. Contoh mass market kita kalau cetak itu paling 3.000. Bisa aja cetak misalnya 1.500, 500 atau 500 berapa kali naik cetak kalau di indie kan gitu bisa. Jadi at the end of the day bisa jadi sama saja antara pakai lembaga penerbitan resmi dan besar dengan penerbitan yang indie dari segi jumlah eksemplar dan jangkauan, tapi mungkin mesin promosinya nggak ada dan sebagainya, sehingga akses masyarakat tidak terlalu merata terhadap karya semacam ini gitu kan, dan struggle untuk bisa terbit dan habis oleh pasar sejumlah 3.000 atau apa. Tapi nggak jauh-jauh amat. Nah, lebih-lebih lagi jalur digital, dia kan bisa begitu saja nggak ada biaya cetaknya. Iya, benar. Begitu saja dimunculkan, misalnya komik Grontol, komik Mice sendiri kan, ya sudah tayang saja. Tahi Lalat gitu kan, dia sih nggak kritik gimana juga. Atau yang kuat juga tuh misalnya komik Fuck Up. Iya. Itu kan peka sekali terhadap headline ya. Iya. Isu hari ini langsung ada komiknya sorenya loh, atau siangnya gitu, dan tajam sekali gitu. Apa yang sedang dibicarakan oleh medsos ya, oleh netizen. Dan pasti dia riset dulu, nggak mungkin langsung gambar ya. Harusnya kan mengetahui konteks itu ya. Jadi tiap hari itu ya. Dia memang tajam sih, artinya pengetahuannya. Nah ini ya, untuk bisa dewasa, tajam, punya bobot gitu ya. Memang komikus ya, penyakit komikus itu kebanyakan baca komik doang. Jadi maksud saya kalau orang kayak si Iskandar ini yang bikin komik Fuck Up itu kan dia sebetulnya baca yang lain-lain. Si ini juga si Atong ini kan dia seniman, belajar seni, belajar filsafat, belajar musik, belajar budaya pop, belajar budaya secara umum, sehingga lebih cepat tanggap terhadap karya. Jadi bukan nunggu riset lama, dia pagi sore kayak restoran. Pak, isunya pagi, sorenya udah ada, bahkan siang gitu. Kenapa bisa cepat kan itu? Karena ada folder pengetahuan cukup luas, sehingga dia cepat sekali merespon, cerdas gitu. Salah satu yang paling cerdas gitu sekarang. Dan ternyata laris juga. Kalau dari segi view kan bisa puluhan ribu view dan likes. Jadi memang saya kira digital platform itu here to stay lah, termasuk untuk komik ya, dan termasuk untuk komik kritik. Tapi kita tidak memahaminya sebagai saling makan dengan platform yang lain. Jadi buat saya sih hibrida itu yang benar gitu. Jadi sekarang alih-alih kita diarahkan untuk hanya menguasai keterampilan melek digital, sebetulnya kita juga harus tetap melek analog. Misalnya buku, ya baca buku cetak dengan baca buku digital itu adalah keterampilan yang dua-duanya harus dikuasain. Kalau nggak seimbang ya sama aja bohong. Yang hasanah analog itu masih banyak sekali kok, yang ya termasuk untuk komik ya. Jadi misalnya komik kan ada unsur lain ya. Ada yang namanya nih kalau cetak-cetak kayak gini, wah dia genggam, kadang-kadang dibauin. Itu fisik banget dong. Enggak. Anak muda, saya itu ya ke London, ke Jepang, ke Brussels, saya tanya sama anak muda secara random ke mereka umur-umur 30 ke bawah. Kenapa kok masih laris sekali buku cetak? Kenapa Anda masih beli buku? Dia bilang gini, saya kan sehari-hari tiap hari di kantor kerja menatap monitor. Masa hiburan saya menatap monitor juga? Jadi jangan kira di dunia sekarang, baik komik maupun buku secara umum, yang namanya penjualan cetak itu lagi naik lagi, dan
digital platform, digital books, e-books, e-comics itu belum bisa mendapatkan monetasi yang Yang diharapkan. pas. Iya. Jadi bahkan sepakatnya dalam 5 tahun terakhir doesn't make money. Iya. Dan ini Jadinya masih eksis. Akhirnya masih pin. makin. Cuma kalau kita ngomong bisnis ya, Iya. retail bukunya berubah. Dari jejaring ya, kayak Borders segala macam udah nggak bisa tuh. Big retail itu nggak bisa. Sekarang itu justru toko komunitas. Jadi toko-toko buku independen yang punya kedekatan dengan komunitas. Makanya kalau saya ke toko-toko buku komik di London, di Brussels, di Perancis, di Belanda gitu, selalu nyoba gitu, selalu terasa lebih membahagiakan ketimbang perasaan saya kalau misalnya ke toko buku big retail di sini di Indonesia gitu. Tapi kita independennya antara hidup nggak hidup juga. Ya kita masalahnya beda lah ya. Tapi sekali lagi saya bilang justru makin tumbuh sekarang toko buku Tapi independen. kalau bicara independen, itu menurut saya pemasaran self marketingnya lebih enak karena saya punya sosmed. Iya. Tapi yang saya sebut independen misalnya di London itu untuk kasus buku, dan saya banyak menemukan grafik novel yang sangat ya, misalnya kritis gitu, dewasa gitu segala macam itu kan di toko-toko buku independen ya, baik toko buku khusus komik maupun toko buku umum. Yang namanya independen misalnya di London itu jangan salah. Misalnya kalau big retailnya adalah Waterstone, ada 600 cabang di seluruh UK. Tapi ada misalnya di London itu yang namanya Phyllis. Toko bukunya terbesar itu di area dekat Soho itu 8 lantai loh. Satu lantainya selapangan bola kok. Itu disebutnya toko buku independen. Jadi ada toko independen yang satu udah ratusan tahun, udah lebih dari ya hampir 100 tahun gitu, cuman ada 2 tempat di London ini, Jadi saya waktu itu ke stasiun King Cross terus wah kok ada edisi tangan gini ya, Alice in Wonder. Cuma ada 2 di dunia ini, tempat menjual ini. Ini dan pusatnya di sana gitu, dia bilang. Kenapa? Ya toko buku independen, kami menerbitkan sendiri. Waduh. Kalau beli itu, Mas. Jadinya. Kalau itu kayaknya kalau sudah seperti itu menjaga gimmick ya juga. Jadi ada kebebasan itu. Iya, Kadang bisa leluasa bikin gimmick, ada leluasa create market, bahkan jadi penerbitan sendiri. Nah makanya misalnya ada hubungan erat antara komikus publiknya dengan toko-toko buku independen itu kalau di negara-negara yang infrastruktur penerbitannya sudah maju. Nah kalau di Indonesia ini saya menarik ini. Kalau kita Indonesia kita bedah Mas, sebenarnya kritiknya yang paling gampang diterima. Ini kritik kemana? Apakah genrenya salah satunya seperti Mas Aji, politik, atau daily life gitu, rumah tangga, ya konten-kontennya bapak-bapak ID gitu lah ya. Iya. gitu. Saya lihat ada banyak ya sekarang kritik politik, kritik sosial juga yang tajam di komik online. Dan genre-nya ya ada yang hard kritik gitu ya, hard sell gitu ya, terhadap ideologis gitu. Jadi kan sebetulnya kan yang dikritik oleh Aji Prasetyo itu kan ideologi ultra kanan atau konservatif. Tapi sebenarnya dia mengkritiknya dengan counter ideologi, jadi ideologi juga gitu, ideologis juga, jadi kan hard gitu kan. Tapi ada juga yang sifatnya reflektif loh. Misalnya ya berkenaan dengan gaya hidup. Misalnya ada komikus di Instagram tuh Iqbal, sama satu lagi yang saya lagi senang sekali itu Citarum. Dia masih sedikit bikin komik tapi tajam sekali sudut pandang perempuan terhadap kemerdekaan tubuh, dan in a way kan political is personal. Jadi itu jadi kritik politik juga walaupun slice of life. Tapi laris nggak? Belum. Tapi kan bahkan komik mainstream kayak Juki yang lahir dari medsos terus tapi making money-nya dicetak ya, si Juki itu dia bisa tuh terlibat pada isu misalnya pemilu kemarin dia bikin tentang golput gitu kan. Tapi kan memang masing-masing punya katakanlah keragaman dan paradigma tersendiri untuk kritik. Nah, jadi apa yang paling populer? Kayaknya masih kritik sosial.
Kritik sosial. Tapi menarik bahwa muncul bukan hanya kritik politik terhadap apa yang terjadi sekarang. Yang justru menarik itu kritik terhadap sejarah. Yes. Misalnya komik-komik tentang 1965 itu luar biasa itu. Mhm. Itu menurut saya garda depan komik dewasa di Indonesia. Iya. Jadi belum tentu punya latar misalnya terkait zaman Orba dulu kan tidak bersih lingkungan ya. Terkait bapaknya, kakeknya gitu, PKI, nggak harus gitu. Ya, itu gitu. Ternyata mereka menemukan sendiri bahwa ada masalah dalam sejarah kita, terus tertarik pada fakta-fakta pembantaian, penindasan, penyingkiran yang sampai sekarang belum selesai. Atau dari situ berangkat pada isu-isu yang terkininya yang sangat berciri lokal, misalnya Kendang gitu kan, Iya. perlawanan terhadap tambang di mana, Iya. juga Papua gitu misalnya. Dan ternyata hasilnya tuh bukan hanya efektif menyampaikan pesan kritiknya, tapi secara seni komiknya itu capaian bentuknya gitu ya luar biasa. Luar biasa. Jadi saya kira garda depannya di situ walaupun belum tentu masuk ke pasar. Ya yang Iya. kayak si Juki ada juga dan asik. Dan dulu waktu 2014 itu ada juga gerakan partisan ya, Jokomik. Kan awalnya berangkat dari pengen kritik terhadap keadaan, tapi merasa ingin berbuat dengan Alat mendukung campaign. calon tertentu. Alat Iya. kampanye. Jadinya alat kampanye. Nah, tapi waktu itu kan Tapi it works, Mas. 2014 itu masih kampanye itu masih ada kayak watak gerakan sipilnya Iya. gitu ya. Tapi kalau sekarang misalnya kalau ada kampanye mendukung katakanlah misalnya Jokowi atau orang lingkar dalamnya, jatuhnya jadi kampanye kayak zaman Golkar dulu. Zaman ini nih, zaman merebut Kota Perjuangan untuk memberikan pembenaran berulang-ulang nilai kepahlawanan Soeharto. Gitu kan. Jadi ini masih hangat. Tapi ini secara karya luar biasa loh. Biasa. Ini tahun berapa, lukisan loh. Tahun berapa? Ini tahun 80-an. Nah, ini Pak Hasmi ini cerita matinya komik Jogja itu gara-gara komik ini. Karena dikasih iming-iming ya lukisan. Setiap halaman dan panel itu lukisan. With NS di situ, Pak Hasmi di situ, komikus Jogja. Mereka akhirnya jadi nggak punya waktu bikin komik mereka sendiri, Godam, Gundala gitu kan, terserap habis karena iming-iming dapat ratusan juta dari sini. Ternyata nggak dibayar, cuman dibayar DP nggak seberapa, cepet habis. Mau balik bikin Gundala dan apa, udah nelongso, udah sedih, udah habis tenaga dan kecewa kan, karena lihat yang dicurahkan ya. Capek banget, Mas. Lukisan. Iya. Nggak pakai komputer ya? Nggak tahu terlalu detail, tapi ngebayangin apa rasanya kayak 3D kan ini? Iya, zaman segitu loh ya. Karena kan masing-masing panel jadi kayak bikin satu lukisan kanvas. Bener. Kan. Dan ini lebih galak ketimbang memorabilia kalau kita main ke museum. Iya. Tapi kerangkanya kampanye. Tapi ya kalau dari segi bentuk ini luar biasa. Kampanye yang serius. Nanti kita mengharapkan paling tidak ada contoh capaian bentuk kayak gini. Iya. Tapi mungkin paradigma atau ideologi atau katakanlah temanya lebih bebas gitu. Kemarin kami ngobrol dengan Pak Anhar Gonggong. Lalu saya tanya, apakah ini kan ada Serangan 1 Maret kan filmnya. Itu kalau ngobrol sama Mas jadi lama lagi. Wajib. Iya. Ada dua film. Iya, ada 2 film. Lalu saya tanya, sebenarnya sekarang perlu nggak sih kita menata ulang atau rekonstruksi ulang sejarah itu via film, komik segala macam? Tergantung pendidiknya paham apa enggak. Kalau politikal keinginan itu political will ya, Mas ya. Iya. Kalau secara kenegaraan memang ada ya upaya sistemik harus, dan itu seringkali bergantung juga pada political will individu penggeraknya gitu. Tapi kalau secara kenyataan de facto sudah terjadi rekonstruksi sejarah melalui komik dan juga film sih. Misalnya film pendek gitu ya. Iya. Dilakukan secara secara independen. Atau ada bantuan mungkin dari ini mungkin orang jadi curiga LSM gitu misalnya. Tapi itu kan kalau dulu ini kan Soeharto atau kroninya menjanjikan iming-iming imbalan yang layak untuk kerja sekeras ini gitu ya. Dan begitu udah jadi masalahnya nggak dibayar gitu kan. Tapi tetap aja artinya tetap sama.
untuk bisa mencapai bentuk seperti ini ada biayanya bos, Iya, Wani iya. Piro. Biaya karya dan biaya lain. Ada dua Kalau biaya. enggak ada ya. biaya batin juga sih. Kalau yang rela kerja tanpa dibayar, Eh, ya paling enggak dia harus investasi waktu, Iya, tenaga, iya, iya. pikiran, bisa habis itu stroke. betul betul. Nah, ya kalau kecuali anak muda, tapi anak muda ada yang stroke juga di kalangan komikus dan pembuat film. Jadi aduh ngeri juga. Tapi anyway, LSM salah satu cara mengalirkan dana. Yang lain mungkin sekarang adalah crowdfunding. Yes. Jadi ada Banyak banget mekanismenya. lah Ya ada opsi sekarang. Saweran digital juga gampang banget. Exactly. Jadi bisa berhasil bisa juga enggak. Tapi paling enggak kanalnya udah ada, artinya potensinya ada. Jadi sekarang sebenarnya de facto sudah terjadi kok. Oke. Ada yang kuatnya cuman hitam putih 4 halaman, fine. Dia coba rekonstruksi keping sejarah yang dia tahu, bisa. Kan ada banyak inisiatif yang misalnya ya cuma 6 halaman, 7 halaman, 8 halaman atau bahkan 2 halaman gitu, atau bahkan 1 halaman. Nggak apa-apa, tapi kesadaran untuk rekonstruksi sejarah ya. Jadi berpikir kritis terhadap sejarah de facto ada di komik. Ada di situ. Wow. Terakhir Mas, Oke. posisi komik untuk 2024 seperti apa nih? Apakah jadi endorser? Pasti jadi alat ya. Pasti diperalat ya. Iya. Apalagi kan duit politik kan bisa dihambur-hambur ya. Kadang orang juga nggak perlu percaya ideologinya, tapi kan dapat gig gitu kan, gambar aja deh gitu kan, membiayai proyek yang dalam tanda petik lebih idealis gitu kan. Mural aja seviral itu Mas. Itu dia gitu kan. Makanya medium sih tersedia. Iya. Tetapi salah satunya yang kita perhatikan kan apa ya, iming-iming imbalan itu mungkin akan ngucur dari politik ya. Itu kan tahun politik. Banyak orang ingin memanfaatkan semua medium yang ada untuk apalagi gini, demografi kita akan banyak anak muda. Asumsinya para bapak ke bapak itu adalah Betul. anak muda harus direkrut, Betul. harus dikampanyekan ke mereka. Kalau anak muda mikirnya apa? Film, komik, atau cosplay, atau musik gitu kan. Iya. Kalau Visual musik lah ya. sih ya visual, hiburan, pokoknya hiburan, asumsinya gitu. Maka bisa jadi nih komik akan meriah dari segi jumlah, meriah juga dari segi apa ya, Projectnya. Iya projectnya gitu. Tapi mungkin kita ya mesti apa ya, bersiap bahwa mungkin banyakan sampah sih ya, polusi aja gitu ya. Tapi ini mutual sama-sama menguntungkan. Tapi mungkin gini, pada yang sama akan ada aksi dan reaksi kan, ada aksi ada reaksi. Balas-balasannya. Iya, mungkin akan juga tergugah orang-orang yang punya kesadaran kritis, anak-anak muda maupun yang sudah lebih senior gitu. Basi banget nih komik kalau isinya kampanye politik semua. Saya kampanye yang lain deh gitu, menangkal itu gitu. Iya. Atau Pasti. paling tidak ya sekedar sebel aja, kayak komik fuck up kan sebenarnya biasanya karena pengen ngomel gitu terus. Iya. Tapi omelannya cerdas dan lucu. Bisa jadi makin sering terjadi gitu kan. Bisa jadi ya. Dan Makin bukan hanya banyak. komik fuck up aja Betul, gitu. betul. Maksudnya ada banyak orang yang mungkin tergugah untuk Ada yang sebelumnya dia tidak ngambil ranah itu ya Mas. Akhirnya punya bisa kesadaran. jadi karena tahun politik nanti kita harus bersiap intensifikasi percakapan yang Yes, belum tentu sehat ya. betul. Makanya mungkin orang kan cari copingnya ya, coping mekanismenya adalah menyalurkan lewat karya. Mungkin ya, Ya. harapannya sih begitu. Saya sih berharap begitu. Tapi bagaimanapun 2024 atau enggak ya, tahun politik atau bukan, katanya wacananya diundur. Jadi Udah jadi komik. 2007 jadi komik. dong. Waduh. Itu pasti jadi komik tuh. Udah jadi komik. udah jadi komik. Nah, apapun yang terjadi, politik atau tidak politik, komik adalah wahana yang tepat untuk mengasah wacana kritis kita. Oke. Jadi saya kira tidak akan mati mediumnya hanya karena nanti jadi tahun politik. Siap. Mas Hikmat Hermawan, Ya. terima kasih sekali. Oke. Kayaknya besok kita perlu main ke rumahnya Mas. Kita bahas yang Bongkar lain. kardus ya. Kita bahas yang lain. Kita masih banyak hal yang sebenarnya
karena ini podcast yang menurutku juga teman-teman kayaknya perlu nikmati dan seperti yang Mas Hikmat bilang udah katanya 2 tahun agak intensitas ngomongin komiknya turun gitu. Ya semoga habis ini kita akan main lagi, punya kesempatan Mas, boleh ya Mas kalau nanti ada banyak momen kita main, karena banyak jujur aja koleksi. karya-karya yang diplastikin ini ya, Wah itu ya yang diplastikin ini yang kayaknya sih aku pikir ini keramat ini. keramat. Bukan apa-apa. Karena langka nggak dicetak ulang, jadinya mahal ya. Jadi Anda boleh lihat, boleh pegang sampulnya, nggak boleh lihat dalamnya. Nggak boleh lihat dalamnya. Nah ini risiko soalnya nanti rusak. ya betul. Jadi kita Kalau ini masih banyak masih di banyak Tokopedia. ya kelihatan ini lah tuh. Lah itu tuh. Ya ampun. Dan ini kayaknya ini ya Masnya bukan print lah ya. Apa nih? Udah print ini? Belum. Print. Udah print ya. Ini offset Offset ya, iya makanya. tahun 60-an ini. Kebayang mahalnya kayak apa sih? Terutama karena nggak dicetak ulang. Nah, oke. Ya, arsip jadinya. Ini bukan arsip maksudnya. Ini mohon maaf, Anda sedang memegang artefak sejarah. Nih, mantep banget nih. Harusnya wudhu dulu. Enggak deh, enggak. Sebentar lagi jadi berhala nih. Nanti ini sedang didigitalisasi, jadi kita Siap. bisa obrolin dengan lebih aman. Siap. Artefaknya terpelihara tapi ada isinya bisa dilihat. Oke. Jadi, Mas Hikmat, terima kasih. ya, sama-sama. Kalau sobat bisnis mau ketemu Mas Hikmat bisa mengunjungi sosial medianya. Tentu. Instagramnya apa Mas? Hikmat Darmawan saja, saya nggak nyamar-nyamar kok. Yes. Langsung Ada tentu. kalau blog komiknya itu komik itu baik, komik baik untukmu.wordpress.com. Oke. Dan mudah ditemui di setiap eventnya Dewan Kesenian Jakarta ya. Ya mungkin sih. Tergantung. Tapi kalau medsos ya Bisa bangun lah. tidur juga Ya. bermedsos lah. Silahkan Jadi, follow. Mari ngobrol. Ya. Sambil sarapan lihat postingannya Mas Hikmat. Twitter dan Instagram. Siap. Mungkin Twitternya juga mungkin aktif ya. Ya, Twitter Hikmat masih Darmawan aktif. aktif. Siap. Mas Hikmat Darmawan, terima kasih udah Makasih, bawa barang-barang istimewa dan untuk obrolan kita saat ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa David.